Dasar orang tua-tua, berikan tanda tanganmu. Jika saja kamu menyerahkan benda ini lebih cepat, kamu tidak akan menderita seperti ini. Mungkin saja kamu masih bisa melihat wajah putra kesayanganmu untuk terakhir kalinya. Wah, begitu inginnya kamu bersatu kembali dengan putramu yang sudah tiada itu. Omong-omong, putramu Jiangning, sebelum kuhabisi, ia menatapku dengan tatapan yang sama, ia jauh lebih menderita darimu. Jangan buang-buang tenaga, ini adalah laboratorium tingkat atas dari negara A, yang secara khusus mengembangkan penghambat saraf ini untukmu. Awalnya hanya kakimu yang tidak bisa bergerak, tapi sekarang jari-jarimu pun tidak bisa digerakkan lagi kan? Kenapa? Kamu ingin tahu kenapa? Masuklah. Lihatlah sendiri. Inilah orang yang sebenarnya kucintai. Menikah denganmu itu hanya demi kekayaan keluargamu saja. Lakukan sekarang. Ibu, Ibu, Jiangning sebelum tiada terus-menerus memanggil namamu. Kenapa kamu banyak bicara dengannya? Itu karena dulu dia bilang aku berasal dari keluarga rendahan dan tidak pantas bersanding dengan putranya. Sekarang lihatlah, dia hanya bisa berbaring di sini menjadi sosok yang tidak berdaya dan di bawah kendaliku. Wanita tua, karena kamu sedang terbaring di sana, dengarkan aku. Bagaimana rasanya tahu Jiangning telah celaka? Satu hal lagi, kamu pun, aku sendirilah yang mendorongmu turun dari tangga sampai kamu lumpuh total seperti ini. Siapa suruh kamu tidak memberikan harta rahasia itu padaku? Ternyata kamu yang mencelakai Ningning, dan kamulah yang membuatku berada di antara hidup dan mati seperti ini. Bencilah aku? Apa kamu sangat ingin membuat perhitungan denganku? Sayangnya, kamu hanya bisa berbaring di sini, menanti ajalmu. Ningning, anakku yang malang. Lakukan? Li Wei, jika waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih dari ini, dan membalaskan semuanya. Aku terlahir kembali. April 2025. Ningning masih hidup, bahkan masih bisa tersenyum dan memintaku agar jangan khawatir. Li Wei, kali ini kamu tidak akan pernah bisa menyakiti Ningning lagi, meskipun seujung rambut pun. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun pada Ningning. Ningning, Ningning. Mama, Syukurlah. kenapa ibu menangis lagi? Mama lihatlah aku, bukankah aku baik-baik saja? Wewe bilang dia sudah pergi mencari dokter terbaik di dunia untukku. Beberapa saat lagi, kakiku pasti bisa sembuh. Ningning, apakah kamu tahu? Mama, Aku baru keluar kamar 5 menit, tapi Li Wei sudah datang mencari. Sepertinya di rumah ini ada mata-matanya di mana-mana. Sekarang kondisi tubuh Jiangning sangat lemah. Jika Li Wei sampai tahu bahwa aku sudah tahu kebenarannya, urusan ini akan menjadi jauh lebih sulit. Wei Wei, aku baru saja bermimpi. Seluruh tubuh Ningning tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku sangat takut.
Mama Ibu tenang saja. Saya sudah membayar mahal tim medis dari seluruh dunia untuk melakukan penelitian. Meskipun kaki Aning sekarang masih belum bisa digerakkan, tapi begitu obat khususnya selesai dikembangkan, Aning pasti bisa berdiri kembali. Selama itu bisa membuat Ningning cepat sembuh, biaya berapapun tidak masalah. Mama, sebelum ini Aning sudah menyerahkan semua urusan grup untuk saya kelola. Tapi di rapat direksi hari ini, Pak Menkian malah terang-terangan mengatakan bahwa saya orang asing dan tidak pantas mengelola grup Jiang. Saya ingat, Ibu punya saham di grup sebesar 20% kan? Jika bisa dipercayakan atas nama saya bisa secara sah menjaga Jiang Group demi Aning. Wanita tua, bau tanah, entah kau setuju hari ini ataupun tidak, aku punya banyak kesabaran untuk mengulur waktu denganmu. Saham itu harus berada di tanganku. Wei Wei, berikan kontraknya padaku. Li Wei ini ingin menipu saham yang ada di tanganku, agar dia bisa menguasai grup sepenuhnya di tangannya sendiri. Sudah sampai di tahap ini, menyelamatkan Ningning adalah hal yang paling mendesak. Aku tidak boleh memicu kecurigaan dari Li Wei. Wei Wei, sekarang kamu senang, kan? Terima kasih, Ibu. Bagaimana mereka bisa bersikap seperti itu? Apa mereka ingin memanfaatkan kondisiku yang sedang sakit untuk membagi-bagi aset grup Jiang? Ningning, setelah kamu jatuh sakit, kamu membiarkan Wei Wei mengelola perusahaan? Wajar saja kalau mereka merasa khawatir. Mereka semua adalah para paman yang telah melihatmu tumbuh besar. Kenapa kamu malah mencurigai mereka? Ibu, bagaimana mungkin Ibu malah membela mereka? Apa di dalam hatimu, aku ini benar-benar dianggap orang asing? Wei Wei sayang, ibu selalu menganggapmu sebagai anak kandung sendiri. Mana mungkin ibu mencurigaimu? Oh, benar juga. Ku dengar. Dewa di kota Akuil Yunyin sangat mujarab. Aku ingin pergi ke sana untuk membakar hiu demi Ningning. Memohon restu para dewa agar Ningning bisa cepat sembuh. Ibu sudah tua, itu akan terlalu merepotkan. Lagi pula, Wei Wei sudah pergi mencari obat khusus untukku. Ibu hanya ingin berdoa untukmu agar hati ibu merasa tenang. Asalkan kamu bisa segera sembuh. Bahkan jika ibu harus bersujud di setiap langkah merangkak ke kuil Yunyin pun ibu bersedia. Ibu, jika Ibu ingin berdoa, kami tentu akan mendukungnya. Begini saja, ajaklah 2 orang pelayan bersama Ibu, kalau ada yang mengurus Ibu, kami pun bisa tenang. Benar begitu, Bu. Masih ingin terus mengawasiku? Jangan harap. Aku hanya pergi berdoa, besok pagi sudah pulang. Kenapa harus membawa pelayan segala? Kalau para dewa melihat itu, kita akan dianggap tidak tulus. Kalau begitu, biarlah Sopi Lao Chen menemani Ibu pergi. Kali ini, Ibu tidak boleh menolak lagi. Baiklah. Apa? Kamu membiarkan nenek tua itu pergi? Sekarang lebih dari separuh keluarga Ji yang sudah berada dalam genggamanku, apalagi yang harus kamu khawatirkan. Sisa berapa lama waktu bagi Jiang Ning? Hanya tinggal beberapa hari lagi. Begitu virusnya menyebar ke seluruh tubuhnya, pada saat itu, dia hanya akan menjadi seorang cacat yang tak berdaya yang bisa kita atur sesuka hati. Saat waktunya tiba, seluruh keluarga Jiang akan jatuh ke tangan kita. Aku akan membuat Jiang Ning dan Zhou Meiling satu persatu hancur lebur. Hahaha. Li Wei dan Wang Qing, kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian lagi mencelakai Ningning. Di kehidupan sebelumnya, kondisi Ningning memburuk. Aku selalu berjaga di sisi ranjangnya dan menyuapinya obat sendiri. Li Wei untuk menenangkan aku, memberitahukan kata sandi tempat penyimpanan obat itu padaku. Tak kusangka hal itu justru memberiku kesempatan. Benda inilah yang akhirnya membuat Ningning tiada. Li Wei bilang obat ini akan meredakan rasa sakit Ningning, tapi nyatanya kondisi Ningning justru semakin parah. Li Wei, mulai hari ini, setiap suntikan racun yang kau berikan pada Ningning akan berubah menjadi cairan infus biasa. Ma, sedang apa Ibu di dapur?
Bu, eh apa yang ibu lakukan di dapur? Wei Wei, hari-hari ini kamu telah merawat Ningning. Kamu sudah bekerja keras. Lihatlah dirimu sampai sekurus ini. Ibu merasa sangat kasihan. Ibu hanya ingin secara langsung membuatkan semangkuk sup untukmu. Ibu, urusan seperti ini biarkan pelayan saja yang melakukannya. Ibu akan kelelahan jika melakukannya sendiri. Ibu sudah tua, dan hanya ini yang bisa ibu lakukan untuk kalian. Sejak Ningning jatuh sakit, kamu telah memberikan segala upaya untuk keluarga Jiang. Bisa menikah dengan Ningning, itu adalah keberuntungan baginya. Ibu, mengapa ibu berkata seperti itu? Kita semua adalah keluarga, ini semua sudah menjadi kewajibanku. Sudahlah, kamu kembali dan istirahatlah dulu. Ibu akan memanggilmu setelah supnya jadi. Terima kasih, Bu. Wei Wei, selama waktu ini kamu sudah bekerja keras. Ibu dan Ningning selama ini benar-benar menghargai segala upayamu. Mangkuk sup pertama ini seharusnya diberikan kepadamu dulu. Bagaimana aku bisa... Selama aku sakit, selagi kamu merawatku, kamu juga mengelola perusahaan. Perusahaan benar-benar tidak mengalami kekacauan sedikit pun. Wei Wei, minumlah. Baiklah, terima kasih, Bu. Tuan, sudah waktunya untuk suntik. Ibu sudah berkorban begitu banyak untukku. Setelah aku sembuh nanti, aku pasti akan berbakti padanya dengan baik. Aneh, setelah suntikan kali ini, kenapa rasanya tidak seperti biasanya, di mana seluruh tubuhku terasa sakit? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ini adalah dokter keluarga baru saya. Halo, Nyonya Besar. Saya adalah dokter keluarga yang baru, Wang Qing. Dasar pasangan tak tahu malu ini. Di kehidupan sebelumnya, kalian bersekongkol jahat. Bahkan sampai Ningning tiada, aku tetap tertipu oleh kalian. Lalu bagaimana dengan dokter yang sebelumnya? Penyakit Jiang Ning sama sekali tidak ada kemajuan, jadi aku menggantinya. Dokter Wang? Maka kamu harus benar-benar mengobati Aning dengan baik. Selama penyakit Aning bisa sembuh dengan cepat, uang bukanlah masalah bagi saya. Nyonya Besar Anda terlalu sungkan. Ini semua sudah menjadi tugas kami. Ibu mertuaku masih ada di sini, tapi kamu berani bertindak nekat. Kenapa harus takut? Menurut pengamatanku, wanita tua itu sudah sepenuhnya percaya padamu. Sekarang, kedua kaki Jiang Ning sudah lumpuh. 3 hari kemudian, kedua tangannya hanya akan menjadi pajangan. 5 hari kemudian, dia bahkan tidak akan bisa bicara lagi. Saat waktunya tiba, keluarga Jiang akan sepenuhnya menjadi milik kita. Pak Chen, kali ini terima kasih banyak ya. Nyonya Besar, ini sudah menjadi kewajiban saya. Bagi orang yang bekerja denganku, aku tidak akan pernah pelit. Ambillah ini. Nyonya Besar, ini adalah barang yang Anda minta. Nyonya tua, ini adalah barang-barang yang Anda inginkan. Dengan adanya barang-barang ini, aku bisa lebih mudah memantau gerak-gerik Li Wei. Nyonya tua, Anda sudah tahu semuanya? Katakan saja, Li Wei menyuruhmu untuk mengawasiku. Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Nyonya tua, aku sungguh bodoh. Anda dan Tuan Besar sangat baik padaku, tapi sekarang di seluruh keluarga Jiang, Nyonya yang memegang kendali. Dia mengancamku, jika tidak mengawasi Anda, dia akan memecatku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Pak Chen, kamu sudah bekerja di keluarga Jiang selama lebih dari 20 tahun?
Kamu seharusnya mengerti siapa majikanmu yang sebenarnya. Sekarang kamu membantunya. Semakin banyak yang kamu ketahui, seringkali kamu akan menemui ajalmu lebih cepat. Baiklah. Tolong perhatikan juga siapa di rumah ini, yang bisa aku manfaatkan. Aku pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Sudah 3 hari. Seharusnya racun itu sudah menyebar ke tubuh bagian atasnya. Tapi kenapa Jiangning masih bisa bergerak sekarang? Aku ingin dia lumpuh total dan sangat menderita. Ambil obat ini untuk diperiksa, lihat di mana letak permasalahannya. Kenapa terburu-buru? Obat itu dibuat khusus oleh peneliti biologi ternama dari luar negeri, jadi tidak mungkin ada masalah. Aku hanya khawatir jika benar-benar terjadi suatu masalah. Baiklah, aku akan menelepon untuk memastikannya. Halo? 3 hari yang lalu, kaki Jiangning sudah mulai tidak bisa digerakkan, tapi kenapa sampai sekarang racunnya belum menyebar ke seluruh tubuh? Peter bilang, penggunaan penghambat saraf jangka panjang membuat Jiangning memiliki antibodi, sehingga menunda efek reaksi obatnya. Meskipun efek obatnya tertunda, seharusnya tidak mungkin tidak ada reaksi sama sekali. Ibu, sedang apa ibu di dapur? Katakan, apakah wanita tua itu menyadari sesuatu? Mana mungkin? Bukankah wanita tua itu baru beberapa hari lalu memberikan seluruh sahamnya kepadamu? Jika dia tahu sesuatu, mengapa dia melakukan itu? Tapi perasaanku selalu tidak tenang. Jangan-jangan obatnya yang bermasalah? Obat itu didapatkan secara ilegal. Memangnya mungkin kita membawanya kembali untuk diperiksa? Beberapa hari lagi, aku akan mencari lembaga pemeriksaan dalam negeri untuk memeriksanya. Kamu gila. Ini tindakan ilegal. Uang bisa mengatur segalanya, selama uangnya cukup, yang ilegal pun bisa jadi legal. Sepertinya mereka sudah curiga jika mereka sampai tahu obatnya telah ditukar. Aku rasa mereka akan langsung menghabisi kita berdua. Wei. Sudah semalam ini, kamu dan Dr. Wang ingin pergi kemana? Mah, aku dan Dr. Wang berencana pergi untuk memeriksa obat milik Aning. Mengapa Mama belum tidur? Tadinya ingin menjenguk Ningning, tapi dia terus berteriak kesakitan, jadi aku kemari untuk mencari Dr. Wang. Tak disangka, kalian berdua sedang bersama. Dr. Wang bilang obatnya hampir habis. Lalu memintaku ikut memeriksanya. Dr. Wang, cepatlah pergi periksa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan obatnya mulai bekerja. Nyonya tua, Anda jangan khawatir. Saya akan segera naik ke atas. Wei, pergilah ke sana bersama-sama. Baiklah, tentu saja. Tadi Ningning berteriak kesakitan, tapi sekarang dia malah tertidur. Penyakit ini terus kambuh. Kapan dia akan sembuh? Oh iya, bukannya kalian mau memeriksa obat? Cepatlah pergi. Baik, kalau begitu kami pergi dulu. Bagaimana hasil tes obatnya sudah keluar? Halo? Tuan Wang, mengenai sampel yang Anda kirimkan, hasil pemeriksaannya sudah keluar? Halo? Tuan Wang, hasil deteksi sampel yang Anda kirimkan sudah keluar. Dalam sampel yang Anda sediakan, kami menemukan kandungan yang dapat menyebabkan kelumpuhan saraf dan dampaknya sangatlah berbahaya. Baiklah, aku mengerti. Li Wei, lihat saja nanti, dan kita saksikan siapa yang akan menang pada akhirnya. Sekarang Anda merasa tenang, kan? Jiangning tampaknya telah menunjukkan resistensi terhadap obat ini. Untuk kumpulan obat berikutnya,
aku akan meminta mereka menambah dosisnya. Kalau begitu, hanya itu pilihannya. Wei Wei, Dr. Wang. Ma, bukankah Mama sedang menemani Aning? Kenapa kesini? Tadi itu, apa saja yang Mama dengar? Wei Wei, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku baru saja sampai di sini, dan melihat kalian berdua sedang berbincang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nyonya tua, saya sedang bersama Nyonya mendiskusikan kondisi kesehatan Tuan. Apa yang terjadi dengan Ning Ning? Apakah kondisinya berubah? Tidak. Dokter Wang sudah mengatakannya kondisi kesehatan Aning semakin membaik, Anda jangan khawatir. Bagus sekali. Kesehatan Ning Ning akhirnya mulai membaik. Kalau begitu aku harus segera pergi memenuhi janji pada Bodhisattva, agar beliau terus melindungi Ning Ning. Tapi, ini Karena Bodhisattva sudah melindungi Ning Ning, kita tidak boleh ingkar janji. Kalau tidak, nantinya beliau tidak akan mengabulkan doa lagi. tapi di rumah. Berhubung mereka sudah menghilangkan kecurigaan itu, dan obatnya juga sudah diam-diam ditukar kembali, maka Ning Ning untuk sementara ini, berada dalam posisi aman. Mumpung sekarang, aku harus segera mencari orang yang bisa dipercaya untuk membantuku. Bukankah di rumah ini masih ada kalian berdua? Ada kalian berdua di sini, aku pun merasa tenang. Nyonya tua, Anda pergilah dengan tenang, ada saya di rumah ini, Tuan tidak akan kenapa-kenapa. Kalau begitu, segeralah kembali, biar Pak Chen yang mengantar Anda. Baiklah, aku pergi sekarang. Wang Qing. Coba kamu lihat ini apa? Ini bukan sidik jariku, dan juga bukan sidik jarimu. Selain kita, ada orang ketiga yang menyentuh obat ini. Sebelumnya aku melihat nenek tua itu berdiri di depan kulkas. Ibu, Wei Wei, Nenek tua itu pasti mengetahui sesuatu, lalu bagaimana dia bisa tahu kata sandinya? lebih baik salah sasaran, daripada melepaskan ancaman. Kita demi hari ini sudah bersiap sangat lama, jika sampai dia tahu, semuanya akan hancur. Lebih baik kita habisi dia, agar semua urusan selesai. Sekarang di grup perusahaan, hanya sedikit orang yang menghormatiku. Jika dia tiba-tiba tiada, pasti akan timbul keributan besar. Harus mencari orang berpengaruh dulu untuk memihak padaku. Dengan begitu, baru bisa mendapatkan segalanya dari keluarga Jiang. Sebuah kehormatan Presiden Li datang berkunjung. Ada keperluan apa? Anda melihat Aning tumbuh dewasa sejak kecil, dilihat dari silsilahnya, aku harus memanggil Anda Paman Kian. Paman Kian, kurasa di antara kita ada beberapa kesalahpahaman. Paman Kian, Anda sudah bekerja sangat keras untuk keluarga Jiang. Sayang sekali, sewaktu mendiang Pak Tua hidup, dia selalu mewaspadai Anda. Bahkan Aning tidak menyukai Anda. Rapat pemegang saham terakhir kali, Anda mempermalukanku, dan Aning berkata, setelah dia sembuh, Anda orang pertama yang akan dia tindak. Kenapa kamu mengatakan hal ini padaku? Paman Kian, Anda begitu setia kepada keluarga Jiang, tapi sayangnya pihak keluarga Jiang selalu menjaga jarak dengan Anda. Bagaimana kalau Anda mengikutiku, membantuku mengamankan posisi direktur grup perusahaan? Setelah semuanya berhasil, aku tidak akan melupakan jasa Anda. Hanya dengan mengandalkanmu? Li Wei, Jiang Ning sampai sekarang belum tiada. Zhou Meiling juga masih sehat-sehat saja. Apa kamu yakin benar-benar bisa menguasai posisi ini? Kesehatan Aning semakin lama semakin menurun. Mengenai ibu mertuaku, seluruh sahamnya saat ini sudah berada di tanganku. Terlebih lagi, hidupnya pun tidak akan lama lagi. Segala sesuatu di keluarga Jiang nantinya akan menjadi milikku. Setauku, kondisi kesehatan Zhou Meiling cukup baik. Bagaimana mungkin? Apakah kamu berniat? Paman Kian, jika tidak demi diri sendiri, dunia akan menghancurkan kita. Tahun-tahun ini Anda sudah bekerja keras. Sudah saatnya menikmati hidup dengan tenang. Setelah semuanya berhasil, rumah, mobil, dan harta. Anda bisa pilih sesuka hati. Aku tidak akan melupakan jasa Anda. Siapa itu? Siapa?
Wei, kalau begitu, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama dengan Anda, Paman Qian. Beraninya dia mencoba menyuapku dengan uang. Kalau bukan karena Kak Jiang yang menampungku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa seperti sekarang ini? Kebaikan ini akan aku ingat seumur hidupku. Li Wei ini tiba-tiba ingin menghabisiku. Apa dia sudah menyadari sesuatu? Kakak ipar, karena sekarang Li Wei sudah mengincarmu, sebaiknya kamu jangan pulang, itu terlalu berbahaya. Tidak bisa. Ningning sendirian di rumah. Bagaimana jika mereka mencelakai Ningning? Sekarang, hal yang paling penting adalah menyelamatkan Ningning. Li Wei dan Wang Qing ini benar-benar sampah. Mereka memberikan suntikan penghambat saraf kepada Ningning. Mereka sengaja ingin membuat Ningning menjadi orang yang tak berdaya. Apa? Tegas sekali mereka melakukan hal sekejam itu pada Ningning. Pantas saja Ningning tiba-tiba jatuh sakit. Ternyata Li Wei sudah merencanakan semuanya untuk merebut perusahaan. Saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ningning sudah menyerahkan perusahaannya kepadanya, bahkan aku pun diawasi oleh mereka. Wanita kejam Li Wei itu. Kamu segera kirim orang, tidak peduli berapapun biayanya. Kalian harus segera menemukan penawarnya. Hanya saja, untuk uangnya, aku baru bisa membayarmu nanti. Duh kakak ipar, apa yang Anda bicarakan ini? Ningning sudah seperti putra kandungku sendiri. Serahkan saja masalah ini padaku. Oh iya, bagaimana kabar grup sekarang? Sekarang Departemen Inti Group, semuanya sudah diganti oleh orang-orang Li Wei. Pada rapat pemegang saham terakhir, aku langsung berkonfrontasi dengannya. Jika bukan karena jumlah saham yang aku miliki cukup banyak, mungkin nasibku sudah tidak jelas. Tapi sekarang aku berpura-pura bekerja sama dengannya. Seharusnya itu bisa menenangkannya untuk sementara. Pantas saja. Dari berita yang kudengar dari grup, katanya Li Wei sangat hebat dan bertanggung jawab. Orang-orang lama di grup, semuanya sudah diusir oleh Li Wei, dan kami tidak bisa menghubungi Ningning. Sekarang grup dibuat sangat berantakan olehnya. Di luar beredar kabar kalau grup akan segera hancur. Hal terpenting kita sekarang adalah menemukan penawar untuk menyelamatkan Ningning. Sedangkan soal grup, mari kita cari beberapa teman lama yang terpercaya. Kita akan diskusikan bersama-sama. Baiklah. Dia kembali, kita akan mencari kesempatan. Semua ada di sini. Bagaimana kabar Ningning sekarang? Kondisi Tuan sudah cukup baik. Sepertinya, ini berkat bantuan Yang Maha Kuasa. Ketulusanku telah menyentuh hati para dewa. Nyonya Tua, saya permisi dulu sebentar. Wewe, ibu berikan semua ini padamu. Kamu tidak akan menyalahkan ibu karena tidak memberitahumu sebelumnya, kan? Benda-benda ini seharusnya bisa menenangkan mereka untuk beberapa hari ke depan. Ibu, bagaimana mungkin aku melakukannya? Lalu, saham titipan yang ibu tempatkan padamu sebelumnya, setelah kupikirkan, semuanya akan kuberikan padamu saja. Hanya saja pengurusannya masih butuh 4 hari lagi. Setelah itu aku masih harus pergi ke sana sekali lagi. Benarkah? Terima kasih, Ibu. Kita semua adalah keluarga, tidak perlu sungkan. Berikan cangkir teh ini kepada Nyonya Tua. Baik. Bukankah kamu sangat alergi terhadap kacang? Kali ini, aku akan membuatmu tiada dengan tenang. Ibu, Ada apa? Ibu, aku rasa cangkir teh ini agak kotor. Bukankah seharusnya kamu segera membawanya kembali? Jika aku melihatnya lagi lain kali, aku akan segera memecatmu. Baik, Nona. Sejak Ningning jatuh sakit, rumah ini menjadi berantakan. An, simpan ini baik-baik. Aku akan ke atas untuk menjenguk Ningning. Kenapa kamu tidak membiarkan dia meminumnya? Jangan bilang kalau kamu tiba-tiba merasa iba dan menjadi lunak. Lihat dulu apa ini? Emas batangan. Semua ini, semuanya milik kita.
Wei Wei, kita kaya raya. Selain semua ini, masih ada Masih ada lagi? 4 hari lagi. Wanita tua itu akan mentransfer semua saham miliknya menjadi atas namaku. Aku akan menjadi keluarga Jiang Nyonya yang sebenarnya segala sesuatu di keluarga Jiang akan menjadi milik kita. 4 hari? Kalau begitu biarkan dia hidup 4 hari lagi. Kakak ipar, aku sudah mengutus orang untuk memeriksanya, tapi komposisi obatnya terlalu rumit, masih butuh sedikit waktu lagi. Berapa lama lagi? Butuh waktu 5 hari. Bu, beberapa hari ini ibu terus mencemaskanku di rumah. Menurutku, kalau begini terus, begitu aku sembuh nanti, justru ibu yang akan jatuh sakit. Wei, nanti sore temani ibu jalan-jalan ke mall, beli beberapa barang, dan bersenang-senang lah. Baiklah, aku jamin ibu akan kembali dengan perasaan sangat gembira. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu untuk kalian berdua? Bawakan barang-barang yang paling bagus dan paling mahal. Di toko ini ke sini. Silakan duduk sebentar, saya akan segera membawakannya. Wei Wei, hari ini, ibu akan membelikan banyak baju untukmu. Kamu adalah pahlawan besar bagi keluarga Jiang. Aku tidak mau baju pilihanmu. Seleramu kampungan sekali. Maaf menunggu lama, tamu terhormat. Ini semua adalah produk terbaru musim ini. Barang semahal ini, sayang sekali kalau harus dia yang memakainya. Ibu, baju-baju ini terlalu kuno. Lihat yang ini, begitu meriah dan mencolok, sangat cocok untuk ibu. Baju seperti ini paling cocok dipakai oleh kalian anak muda. Pergilah dan mencobanya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Bukankah ini Li Wei? Bu, tolong ambilkan aku pakaian. Di mana Li Wei? Padahal baru saja ada di sini. Li Wei! Li Wei! Nona, apakah kamu mengenal Wei Wei? Tentu saja aku mengenalnya. Kami... Li Wei, benar-benar tidak disangka. Seleramu sekarang sudah sangat bagus ya. Kamu salah orang sepertinya. Aku tidak mengenal kalian. Mana mungkin? Hanya karena... Li Wei sudah hidup berkecukupan. Kehidupan sebagai pelayan minuman dulu sepertinya sudah membaik sekarang, hingga berani datang ke tempat seperti ini. Kenapa? Sudah menemukan orang kaya? Bibi, ternyata cukup hebat juga. Cukup, kamu salah orang. Bu, mari kita pergi. Tempat ini sekarang benar-benar sembarang orang bisa masuk ke sini. Nona, uangnya belum dibayar. Hahaha. Kupikir sudah punya penyokong kaya. Tidak disangka bahkan uang pun tidak sanggup bayar. Dulu di ruangan privat, kamu berlutut menuangkan minuman untukku. Sekarang berpakaian seperti orang terhormat. Dan mulai berlagak sombong. Bu, ibu mengerti kan? Sebenarnya aku mengenalnya dulu di sekolah. Dia terus merundungku, bahkan menyebarkan rumor kalau aku adalah seorang pelayan minuman. Aku sangat benci padanya. Tak disangka, ternyata dia orang yang seperti itu. Anak baik, kamu sudah menderita. Ayo pergi. Hari ini di pusat perbelanjaan aku bertemu dengan Liu Fangfang. Apa? Wanita tua itu tidak mencurigai apapun kan? Tidak, dia berhasil kubodohi. Baguslah kalau begitu. Kalau tidak kita akan dalam masalah. Bantu saya selidiki wanita yang saya temui di pusat perbelanjaan tadi. Baik, kakak ipar. Semua sudah datang kan? Sudah sampai, hanya tinggal menunggu Anda saja. Silakan duduk semuanya. Presiden Qian, Anda mendadak memanggil saya ke sini. Apakah ada tugas yang ingin Anda berikan? Kamu tahu hari ini kenapa aku memanggilmu kemari?
tebak, Anda ingin tahu tentang Li Wei? Li Wei itu dulunya cuma pelayan minuman, selalu satu ruangan denganku, tapi semua pelanggan menyukainya. Selain punya wajah yang pintar menggoda laki-laki, apalagi yang dia punya dasar wanita sampah yang rendah. Selain itu, apalagi yang kamu ketahui? Setelah itu, suatu hari dia tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa kabar sedikit pun. Mungkin dia sudah berhasil menggait orang kaya. Saat bertemu dengannya kemarin, aku benar-benar mengira dia hidup dengan bergelimang harta. Ternyata dia pura-pura tidak kenal denganku. Cuy, sok suci. Lalu, apakah kamu tahu tentang situasi keluarganya? Dia dulu, setiap hari sangat miskin sampai hanya makan roti polos. Sepertinya keluarganya tidak terlalu baik. Namun, kedua kakak laki-lakinya sangat memuja dan melindunginya. Setiap hari menunggu di depan pintu tempat kerja untuk menjemputnya pulang. Benar-benar menganggapnya seperti gadis yang murni. Dia masih punya 2 kakak laki-laki? Dia masih punya 2 kakak laki-laki. Benar. Awalnya, kami mengira Li Wei bermain api dengan 2 pria sekaligus. Lalu apakah kamu tahu siapa nama kedua kakaknya? Satu bernama Chen Mo, dan yang lainnya bernama Wang siapa? Sudah terlalu lama, aku pun tidak ingat dengan jelas. Lalu bagaimana kamu bisa yakin salah satu dari mereka bernama Chen Mo? Dia sekarang sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di KTV itu. Kudengar dulu dia pernah membuat masalah, pernah masuk penjara. Banyak orang di tempat itu yang tahu. Benar. Baiklah, kalian boleh pergi. Tapi, kalian harus tahu aturannya. Baik, Anda tenang saja. Setelah keluar dari sini, kami tidak akan bicara sepatah kata pun. Ayo pergi. Kakak ipar, kamu keluar sendirian? Apakah Li Wei tidak akan curiga? Li Wei menyuruh Pak Chen mengawasiku. Lagi pula, aku bilang bahwa aku keluar untuk memberikan penghormatan pada Ning Ning. Dia tidak akan mencurigai apapun. Baguslah kalau begitu. Katakan, jika Chen Mo adalah kakak laki-laki Li Wei, kenapa setelah Chen Mo masuk penjara, lalu saat keluar, dia malah menjadi penjaga keamanan rendahan? Pasti ada yang tidak beres di sini. Lebih baik, kita pergi sekarang untuk menanyakannya dengan jelas. Baik. Ayo jalan. Apa kamu tidak pakai mata saat berjalan? Kamu tahu seberapa mahal sepatuku ini? Maafkan saya. Chen Mo, cepatlah lap sampai bersih sepatu tamu itu. Itu Chen Mo. Chen Mo, cepat sedikit. Lap sepatu tamu ini sampai bersih. Ternyata dia Chen Mo. Cepatlah. Lain kali, perhatikan jalanmu. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku ingin menemui Chen Mo. Ada yang bisa saya bantu untuk kedua tamu terhormat? Tempat kami menyediakan semua jenis layanan. Saya tidak butuh apa-apa. Panggilkan Chen Mo ke sini. Lalu, jaga ucapanmu. Baik, Tuan, saya akan segera memanggilnya. Kakak ipar, dia baru saja dimarahi oleh atasan. Kalau kita mencarinya sekarang, pasti dia akan menolaknya. Lebih baik, secara terbuka kita mengundangnya datang ke sini, itu bisa membuat kewaspadaannya mengendur. Mengapa aku tidak terpikir sampai ke sana? Aku lupa segalanya saat merasa panik. Halo Tuan dan Nyonya, apakah ada yang bisa saya bantu? Duduk. Tuan, Anda salah orang. Saya hanya seorang petugas keamanan, saya bukan orang seperti itu. Saya akan keluar untuk memanggilkan staf layanan untuk masuk. Apa yang sedang kamu pikirkan, sialan? Aku menyuruhmu duduk, jadi duduk saja. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Sudah lebih dari 1 tahun. Bagaimana menurutmu pekerjaan ini? Cukup untuk sekadar menyambung hidup. Bagaimana jika aku memberimu pekerjaan lain yang lebih baik?
Kamu mengenal Li Wei dan Wang Qing, kan? Kalian ini siapa? Siapa kalian? Kami adalah orang yang bisa membantumu. Katamu kalian bertiga pergi merantau bersama, sekarang mereka berdua, hidup mewah dan senang, sedangkan kamu di sini menjadi seorang satpam kecil, apa kamu rela? Karena kalian sudah tahu semuanya, untuk apa masih mencariku? Chenmo, kesempatan sudah kuberikan. Bisa menangkapnya atau tidak, itu tergantung padamu. Tentang urusan mereka, aku tidak tahu apa-apa. Silakan kalian pergi. Sudahlah. Karena dia tidak mau bicara, kita juga tidak bisa memaksanya. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya. Iya. Sepertinya ini miliknya yang tertinggal. Berikan padanya lain kali. Nyonya tua, itu mobil Dr. Wang. Terus jalan. Baik. Ibu sudah pulang. Apakah perjalanan kali ini lancar? Lancar. Master sudah bilang, Ningning dalam beberapa waktu ke depan akan segera sembuh. Itu bagus sekali. Aku ke atas dulu untuk menjenguk Ningning. Ada apa? Aku curiga, mereka sama sekali tidak pergi ke Kuil Yunyin. Kuil Yunyin ada di bagian barat kota, tapi tadi saat di pintu depan bertemu dengan mereka pulang dari arah timur kota. Bukankah di sisi wanita tua itu, kamu punya seorang mata-mata? Panggil dia kemari dan tanyakan. Ya. Datanglah ke ruang tamu. Nyonya, Anda memanggil saya? Aku ingin bertanya padamu, kemana saja Nyonya Besar pergi hari ini? Nyonya Besar pergi ke kuil Yunyin untuk membakar hiyo bagi Tuan Muda, juga mengobrol sejenak dengan kepala biara, menyantap hidangan vegetarian, lalu pulang setelah memberikan donasi. Begitukah? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Hari ini Nyonya Besar sebenarnya pergi kemana? Jika jawabanmu tidak memuaskanku, maka nasibmu akan... Nyonya Besar benar-benar pergi ke kuil untuk bersembahyang. Saya benar-benar tidak tahu ada hal yang lainnya. Kuil Yunyin berada di sisi barat kota. Mengapa kalian pulang dari sisi timur kota? Bicara, sebenarnya pergi kemana? Di barat kota sedang ada pembangunan jembatan, jalannya sulit dilalui, jadi kami pulang lewat timur kota. Nyonya, Anda bisa memeriksanya sendiri jika tidak percaya. Sudahlah, aku sudah tahu. Terus berikan pantauan ketat padanya. Jika sampai aku menemukan sesuatu, aku pastikan kamu sangat menderita dan menyesal karena masih ada di dunia ini. Nyonya tenang saja, saya pasti akan mengawasinya baik-baik. Sepertinya, Pak Chen tidak membohongimu. Wanita tua itu benar-benar pergi berdoa. Nyonya tua, saya datang untuk memeriksa kondisi Tuan. Ibu, beberapa hari ini aku merasa jauh lebih baik.
Ini semua berkat bantuan Dr. Wang. Tuan terlalu sungkan? Semua ini sudah menjadi kewajiban saya? Nyonya tua, tolong beri jalan sebentar. Saya sekarang ingin melakukan pemeriksaan pada Tuan. Baiklah. Pena ini. Pena ini. Di mana penanya? Pena ini. Pena ini sangat bagus. Wei Wei, kembalikan saja padaku. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu masih ingat dengan pena yang dulu aku berikan kepada Chenmo? Pena itu terlihat benar-benar serupa dengan yang aku berikan kepada Chenmo dulu. Itu sudah lama berlalu, mungkinkah kamu salah ingat? Tidak mungkin. Goresan itu, saat itu aku sedang mencucikan pakaian untuk Chenmo, lalu pena itu tidak sengaja jatuh ke lantai dan menjadi lecet. Waktu itu dia merasa sangat sedih. Aku tidak mungkin salah ingat. Apa? Aku tidak percaya di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan. Jika mereka berdua benar-benar sudah pernah bertemu, maka kamu mau kemana? Aku akan menemui Chenmo untuk meminta penjelasan. Bos Wang. Sungguh suatu kehormatan Bos Wang berkunjung, datang ke tempatku ini. Setiap hari selain minum minuman keras, apalagi yang kamu tahu? Pergi ambilkan aku air. Aduh, aku ini hanya orang yang pernah masuk penjara. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Bos Wang. Apa kamu belum selesai bicara? Aku belum selesai, Wang Qing. Bukan kamu yang masuk penjara itu, dan bukan kamu juga yang hancur. Bukankah aku sudah mencarikan pekerjaan sebagai petugas keamanan untukmu? Lalu kamu mau apa lagi? Petugas keamanan? Aku tidak mau jadi petugas keamanan. Aku mau belajar. Aku ingin kuliah. Chenmo, apa kamu sudah gila hari ini? Aku memang sudah gila. Wang Qing, biar ku beritahu ya. Setiap hari kamu mengendarai mobil mewah, pakai jas dan dasi. Lalu bagaimana denganku? Aku tinggal di rumah rongsok ini, hidup bersama tikus dan kecoa setiap hari. Aku ini sampah tak berguna. Wang Qing, kamu berutang padaku. Kamu berutang seluruh hidupmu padaku. Tahu tidak? Kamu berutang padaku seumur hidupmu. Sepertinya kamu sudah lupa siapa dirimu sebenarnya. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran, biar kamu tahu diri. Beraninya kamu memukulku? Memang pantas kamu kupukul? Kalau dulu bukan karenamu yang meninggalkanku sendirian di sana, aku tidak mungkin dibawa polisi. Kenapa aku harus sampai di penjara? Kalau bukan aku yang membawamu keluar dari pedalaman gunung itu, kamu tidak akan tahu sedang berada di mana sambil berkubang di lumpur. Cuy, ayah dan ibuku,
semua menungguku untuk kuliah. Kuliah? Hanya dengan tabungan kecil keluargamu, bisa buat apa itu? Nasibmu itu rendah seumur hidup? Kalau bukan karena aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku tanya padamu, belakangan ini apakah ada seorang wanita mencarimu? Ada banyak wanita yang mencariku? Yang mana maksudmu? Oh, hanya seorang satpam, katanya banyak wanita yang mencari? Aku sedang bertanya padamu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Aku tanya padamu, belakangan ini, apakah ada seorang wanita berumur 50 tahunan mencarimu? Bagaimana kalau aku memberimu pekerjaan yang lebih baik? Kami adalah orang yang bisa membantumu bangkit. Apa katamu? Aku tidak tahu. Masih tidak paham? Lalu kenapa pena milikmu ada pada dirinya? Wang Qing, apa kamu gila? Pulpen itu beberapa tahun lalu, saat aku masuk ke sana, sudah hilang. Apa yang kamu bicarakan? Coba beritahu aku, seperti apa rupa wanita yang mengambil pulpenku itu? Apa dia kaya? Jika dia kaya, jangankan pulpen, bahkan diriku sendiri bisa kuberikan padanya. Hanya kamu? Jika ada yang datang mencarimu, langsung beritahu aku secepatnya. Dengar tidak? Mengerti. Tunggu. Mana uangnya? Kenapa kamu terburu-buru? Kamu sudah berjanji. Mana uang untukku? Wang Qing, kamu bilang akan memberikan uangnya padaku. Kenapa? Sekarang kamu mau menyesal? Chen Mo? Hanya apa yang kuberikan? Yang menjadi milikmu. Halo, bagaimana hasilnya? Chen Mo bilang pulpennya sudah lama hilang. Dan lagi, dia sama sekali tidak pernah melihat wanita tua itu. Mungkin itu benar-benar hanya kebetulan. Aku masih merasa tidak tenang. Tidak bisa. Aku harus memeriksa ulang rekaman kamera dashboard itu. Untuk apa memeriksa rekaman kamera mobil? Manusia bisa berbohong, tapi mesin tidak akan berbohong. Aku tidak percaya. Semua ini hanya sebuah kebetulan saja. Baiklah. Aku akan memeriksa rekaman kamera mobil. Kamu pergilah tanya wanita tua itu. Jika semuanya sesuai, maka aku bisa merasa tenang. Tetapi, jika ada sedikit saja yang tidak cocok, maka... Tapi di tangan wanita tua itu, sahamnya belum dipindahkan. Jika kita benar-benar ketahuan, kita akan habis. Bukankah kamu sudah menghubungi Qian Mao? Syukur kalau ada wanita tua itu. Tapi kalau tidak ada, biarkan Qian Mao membantu kita. Baik. Bu belum istirahat? Aku ingin menemani Ning-Ning lagi. Pena yang sangat indah. Ibu, di mana ibu membelinya? Aku juga ingin membeli satu. Ini hanya sebuah pena biasa. Banyak dijual di mana saja. Menurutku tidak begitu ukiran pada pena ini dan modelnya. Terlihat bukan pena biasa. Ibu, aku juga ingin yang seperti ini. Wei, kenapa tiba-tiba kamu tertarik pada sebuah pena? Ini. Bu, aku cuma ingin yang persis seperti itu. Ibu terus saja tidak mau memberitahuku? Mungkinkah
pena ini bukan milik ibu? Ini adalah pemberian mertuamu sebelum beliau tiada. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, benda ini selalu ada di sisiku. Lalu, apakah ibu tahu di toko mana benda ini dibeli? Ah, sepertinya di Baidajin, ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu, pena ini pasti sudah lama tidak diproduksi. Aku lihat ada bekas goresan pada pena ini. Karena ini pemberian dari ayah mertua, maka ibu terlalu ceroboh dalam menjaganya. Ini terjadi saat kami bertengkar dulu. Aku melemparkan penanya ke arahnya, pena itu jatuh ke lantai dan tergores. Wei Wei, aku melihatmu sangat menyukai pena ini. Bagaimana kalau kuberikan padamu? Karena ini pemberian mendiang ayah mertua untuk ibu, mana mungkin saya berani memintanya. Ini kan hanya sebuah pena. Wei Wei. Putraku, kamu sudah bangun. Kalian berdua bicaralah empat mata. Ibu akan pulang duluan. Bu, Jaga Ningning baik-baik. mengapa aku tiba-tiba terbangun? Rasanya seperti aku memang harus segera sadar. Nyonya tua, Wang Qing ternyata benar-benar memeriksa rekaman kamera mobilnya. Untung saja Anda menyuruh saya untuk mengganti videonya terlebih dahulu. Karena mereka sudah menaruh curiga, mereka pasti akan memeriksanya dengan teliti. Nyonya tua, Wang Qing sudah masuk ke dalam. Harap Anda berhati-hati. Baik. Halo? Nomor yang Anda tuju. Gawat. Tunggu dulu. Wei Wei, apa kamu baik-baik saja? Aku pikir terjadi sesuatu padamu, jadi aku ingin membereskan wanita tua itu dulu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon dariku? Aku tadi sedang tertahan oleh Jiang Ning, jadi tidak sempat melihat pesan darimu. Bagaimana hasilnya? Dari mana sebenarnya asal pena itu? Itu pemberian dari mendiang ayah mertuaku. Zhou Meiling bisa menyebutkan merek pena itu, mereknya tidak terkenal, dan tidak ada logo apapun. Orang awam pasti sangat sulit mengenali merek ini. Sekarang kita bisa merasa tenang. Baru saja Wang Qing datang mencariku, tapi aku sangat tidak puas padanya. Asalkan kalian bisa memenuhi syarat dariku, aku bisa membantu kalian. Baiklah. Li Wei, Wang Qing, karena semua trik kalian sudah habis dikeluarkan, sekarang giliranku yang beraksi. Chen Mo, asalkan kamu mau membantu kami, berapa uang yang kamu inginkan, kami akan memberikannya padamu. Aku tidak mau uang. Aku mau kamu menyekolahkanku. Ayahku hanya ingin aku belajar dengan baik, tapi aku sekarang, Wang Qing bilang nasibku rendahan, aku tetap harus sekolah,
untuk membuktikannya kepada mereka. Baiklah. Chenmo, aku berjanji padamu, aku akan mengirimmu ke sekolah terbaik. Aku, Wang Qing, dan Li Wei, kami bertiga, tumbuh besar di desa yang sama. Aku dulu penakut, seharian selalu mengikuti di belakang mereka. Suatu hari, Li Wei menangis dan berkata ayahnya menghajarnya sampai parah. Dia tidak ingin pulang lagi ke rumah. Wang Qing mengajak kami pergi ke kota besar untuk mengadu nasib dan melakukan hal besar. Tapi apa hasilnya? Setibanya di sini baru kusadari, tempat ini sama sekali bukan tempat untuk orang seperti aku. Awalnya, aku dan Wang Qing hanya bisa bekerja serabutan di lokasi konstruksi. Ini, dan juga ini, semuanya adalah luka dari lokasi proyek. Lalu aku belajar mengedit foto, mencari uang dengan membuat dokumen palsu. Li Wei lumayan beruntung. Li Wei mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah KTV. Tetapi, aku dan Wang Qing tidak tenang melepaskannya. Jadi, setiap malam, kami bergantian menjemputnya pulang kerja. Kalau diingat sekarang, masa itu sangat indah. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang bisa merundungku. Meski agak miskin, tapi hati terasa sangat tenang. Hanya saja, Li Wei dan Wang Qing, saat tatapan mereka bertemu, rasanya seperti tersengat listrik. Tapi aku pikir, kami bertiga bersama bisa saling menjaga satu sama lain. Jadi tidak masalah. Seperti ini saja sudah cukup baik. Sampai suatu hari, aku mendengar mereka sedang bertengkar. Sampai hari itu, aku mendengar mereka sedang bertengkar. Aku tidak mau, Wang Qing, tidakkah hubungan kita sekarang sudah baik? Hanya laki-laki yang paling mengerti laki-laki. Aku bisa melihatnya bahwa Jiang Ning tertarik padamu. Asal kamu menikah dengannya, hidup kita akan berubah drastis. Wang Qing, apa yang kamu katakan? Chenmo, jangan berlagak bodoh. Bagaimana perasaanmu pada Li Wei? Kamu pikir aku benar-benar tidak bisa melihatnya, hah? Ternyata, Wang Qing sengaja membiarkan Li Wei mendekati Ning Ning. Rencananya sangat licik. Sejak saat itu, kami pun berpisah jalan. Keesokan harinya Li Wei bilang, dia ingin mengundurkan diri. Dia akan pergi mencari cara untuk mendekati Jiang Ning. Aku pun pergi mencarinya, tapi setiap dia bertemu denganku, dia seolah melihat pembawa sial dan berusaha keras untuk menghindariku. Setelah itu, kami tidak lagi saling berhubungan. Lalu kalian bertiga yang datang bersama dari desa? Bagaimana Wang Qing bisa menjadi seorang dokter? Dokter? Apa si Wang Qing itu pantas? Dia hanyalah seorang preman yang merintis bisnis penyelundupan rokok luar negeri. Sekarang dia malah berlagak seperti orang terhormat. Penyelundupan? Tak lama setelah Wang Qing tiba, dia mengenal beberapa orang dari dunia bawah, lalu mulai ikut bersama mereka menjalankan bisnis penyelundupan. Pantas saja. Obat yang mereka suntikan ke Ning Ning begitu beracun, bahkan sangat sulit ditemukan di negeri ini. Lalu dengan semua kejahatan itu, apa dia tidak pernah ditangkap? Pernah, dia dikhianati rekan kriminalnya sendiri. Demi mengalihkan perhatian polisi, dia tega mendorongku keluar dan menjadikanku sebagai tumbal. Setelah aku keluar dari penjara dan pergi mencarinya, dia malah berkata, itu karena aku lamban, dan bilang itu sudah nasibku. Dia menghancurkan seluruh hidupku, aku juga akan membuatnya merasakan hancur berkeping-keping. Lalu apakah kamu masih menyimpan bukti kesalahannya? Wang Qing punya sebuah buku catatan, dia menjaganya seperti nyawanya sendiri. Di sana tercatat semua transaksi ilegalnya yang selama ini disembunyikan. Wang Qing juga pernah bilang, jika buku itu hilang,
maka nyawanya juga akan hilang. Buku catatan? Aku ingat sekarang. Wang Qing selalu membawa sebuah disk lepas kemana-mana. Kemanapun dia pergi, di dalamnya pasti ada buku catatan miliknya. Benar, itu dia. Kalau Anda tahu sebanyak itu, kenapa saat tertangkap dulu, Anda tidak membongkar semua kejahatan Wang Qing? Wang Qing itu sangat lihai, bisnisnya makin besar, temannya makin banyak, bahkan bisnis dokumen palsu saya juga berkembang berkat bantuan dari dirinya. Lagi pula, siapa yang akan percaya ucapanku? Hal terpenting bagi kita saat ini adalah mengambil buku catatan Wang Qing. Dengan begitu kita bisa menghabisi mereka semua sekaligus. Kakak ipar, Anda tenang saja. Saya juga akan terus mengikuti petunjuk ini. Untuk penyelidikan lebih lanjut. Kalian harus berhati-hati. Wang Qing pernah berkata, siapapun yang menyentuh buku catatannya, maka dia akan tamat. Dokter Wang, apa kamu belum beristirahat? Saya baru saja selesai memeriksa obat untuk Tuan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Segeralah beristirahat. Ini sudah menjadi kewajiban saya, Nyonya Besar juga sebaiknya segera beristirahat. Dokter Wang, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Nyonya Besar? Nyonya Besar? Dokter Wang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Jika kamu menabrak Dokter Wang sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan. Nyonya Besar, saya salah. Saya tidak berani melakukannya lagi. Kunci ini milikmu, kan? Cepat simpan, jangan sampai jatuh lagi. Terima kasih, Nyonya Besar. Tidakkah kamu segera membantu Tuan Wang berdiri? Dokter Wang, lihatlah baju ini, semuanya kotor. Segeralah pulang untuk mandi dan ganti pakaianmu. Biarkan pelayan yang mengerjakan urusan ini. Kamu yang membuat masalah, tanyakan apa lagi yang Dokter Wang perlukan darimu. Baik. Terima kasih, Nyonya Besar. Cuci sampai bersih untukku. Baik. Tunggu sebentar. Ada apa belakangan ini? Kamu selalu merasa curiga. Dia tidak mencurigai Anda, kan? Tidak. Anak pintar, kelak aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Kebaikan Anda akan selalu saya ingat di dalam hati. Paman Chen sudah memberitahuku segalanya. Setiap kali Anda membutuhkan bantuanku, aku bisa melakukan apapun. Tunggu dulu.
Aku sudah mendapatkan kandar kilas milik Wang Qing. Mari kita mulai langkah selanjutnya. Halo Tuan Pemilik, berdasarkan laporan dari pemilik unit lainnya, kemarin lusa di area perumahan telah muncul seorang kriminal. Mohon kerjasamanya untuk mengecek rekaman CCTV di dalam rumah Anda. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Sialan, kita telah dijebak. Ada apa? Waktu itu aku terlalu terburu-buru, selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah dipikirkan lagi sekarang, dashcam itu pasti sudah ditukar oleh Pak Chen. Apa? Maksudmu, Zhou Meiling tidak pergi ke Kuil Yunin? Videonya ditukar? Pena itu, Zhou Meiling pergi menemui Chen Mo. Sangat tak disangka, wanita tua itu masih punya cara seperti ini. Menemui Chen Mo, berarti sudah mengetahui seluruh kebenaran, bahkan soal penyakit Jiang Ning. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena dia sudah tahu sebanyak ini, kalau begitu, maka dia tidak boleh dibiarkan ada lagi. Tapi hal ini tidak bisa hanya kita yang melakukannya. Karena dia sudah menerima uangku, dia harus melakukan sesuatu untukku. Maksudmu adalah? Nenek. Xiao Yu sudah datang ya? Di mana kakek? Kakek sudah tua. Dia tidak bisa mengejarku. Kakak ipar, Xiao Yu terlalu nakal. Dia menangis dan berteriak memaksa ingin ke sini, sampai tidak bisa dihentikan. Aduh, namanya juga anak kecil. Memang begitu. Xiao Yu, nenek ambilkan permen, mau tidak? Tidak mau. Kalau begitu nenek ambilkan susu untuk diminum. Lalu Xiao Yu ingin apa? Nenek tidak bisa menebaknya. Aku mau nenek menemaniku bermain. Xiao Yu, jangan nakal ya. Kita jangan dengarkan kakek. Jadi kamu ingin nenek menemanimu. Bermain kemana? Pergi mendaki gunung. Nenek pergi bersamaku. Paman Qian sudah datang ya? Wei. Paman Qian, Sedang membicarakan apa? Itu Xiao Yu. Dia terus memaksa nenek menemaninya pergi mendaki gunung. Itu, menurut Anda bagaimana ini? Itu bagus kok, ibu memang harus jalan-jalan keluar. Sepertinya cuaca hari ini cukup cerah. Ibu, bagaimana kalau saya menemani Anda jalan-jalan keluar? Ini. iya Bu. Pergilah jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Jarang sekali ada kesempatan seperti ini. Lagi pula ada Xiao Yu yang menemani. Begitu kan Xiao Yu? Iya. Baiklah. Xiao Yu sayang, kalau begitu nenek temani kamu mendaki gunung. Mau tidak? Mau. Terima kasih nenek. Kakak ipar, sepertinya pemandangan di sebelah sana juga cukup indah. Bagaimana kalau kita pergi melihat ke sana sebentar? Benar sekali, Bu. Saya juga ingin melihat-lihat ke sana. Baiklah, ayo kita pergi. Kalian mau pergi kemana? Xiao Yu, kami pergi ke sebelah sana sebentar, hanya pergi sekejap lalu akan kembali lagi. Kamu tunggu kami di sini dengan baik, ya? Aku ingin kakek menemaniku. Aku mau. Pokoknya aku mau. Aku ingin kakek tetap di sini bersamaku. UR, jangan nakal ya. Kalau begitu tinggallah dan temani dia, kami akan segera kembali.
Xiao Yuer, ayo kita lanjut main. Sangat indah. Pemandangan di sini membuat segala kekhawatiran terlupakan. Menurutmu bagaimana, Wei Wei? Dokter Wang, kenapa kamu bisa ada di sini? Nenek tua, berhentilah berlaga. Apa maksudmu? Hari itu kamu sama sekali tidak pergi mendoakan Jiangning. Sebaliknya kamu menemui Chen Mo, iya, kan? Apa bukti yang kalian punya? Bukti? Kamu bekerja sama dengan Pak Chen untuk membohongiku? Zhou Meiling? Licik sekali tipu muslihatmu. Nenek tua, awalnya kami berencana untuk mendapatkan sahammu dulu, baru kemudian menghabisimu. Tapi, hal yang kamu ketahui benar-benar sudah terlalu banyak, jadi jangan salahkan kami jika bertindak kejam. Kalian pasangan tak tahu malu. Bagaimana bisa keluarga Jiang bersalah kepada kalian? Hingga kalian harus menggunakan cara yang begitu kejam. Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, maka alam pun akan memusnahkannya. Kami semua melakukan ini demi diri kami sendiri. Memangnya apa salahnya? Zhou Meiling, trikmu juga tidak buruk. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Sudahlah, jangan berpura-pura. Sidik jari di kulkas hari itu adalah milikmu. Kamulah yang sudah menukar obat milik Jiangning. Nenek tua, aku benar-benar telah meremehkanmu. Jiangning menggunakan uang untuk menikahi Wei Wei. Jadi sekarang kami juga bisa karena uang untuk menghabisi nyawamu. Apa yang ingin kalian lakukan? Tentu saja mengirimmu menuju kematian. Kalian berani melakukannya. Ibu tenang saja. Jiangning akan segera pergi menyusulmu. Kami pastikan jalanmu menuju alam sana. Tidak akan sendirian. Akhirnya terselesaikan sudah satu masalah besar ini. Ayo pergi. Wei Wei memang cerdik. Wanita tua itu tidak sengaja jatuh ke sungai, tak akan ada yang bisa menemukan celahnya. Presiden Li, sekarang wanita tua itu sudah tiada. Dan Presiden Jiang sedang sakit parah seperti ini. Grup membutuhkan Anda untuk mengambil alih kendali. Benar sekali, Presiden Lee. Tolong jaga kesehatan Anda. Presiden Li, sekarang kami semua hanya bisa bergantung pada Anda. Apa lagi yang terjadi? Cepat katakan. Ibu pergi mendaki gunung bersama kami, tapi kemudian terjatuh ke dalam sungai. Kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Hening. Presiden Jiang. Untuk apa menyelamatkannya? Lebih baik biarkan saja dia pergi selamanya. Meskipun Qian Lo berada di pihak kita, tapi itu hanya akan membuat kita merasa tenang di dalam grup saja. Namun jika Jiangning tiada, harga saham pasti akan anjlok. Saat itu tiba, apa yang ada di tangan kita ini hanya akan menjadi selembar kertas sampah. Lagi pula sekarang dia tidak bisa memberi ancaman apapun. Lebih baik tunggu beberapa waktu lalu gunakan obat. Untuk membuatnya pergi perlahan, agar tak ada satu orang pun yang curiga. Oh ya, bagaimana dengan obat untuk Jiangning? Obat ini sangat sulit didapatkan, dan saat ini pemeriksaannya sangat ketat. Biar aku coba cari tahu, apakah aku bisa mendapatkannya dari dalam negeri? Semua ini salah wanita tua itu. Dia berani sekali menukar obatnya secara diam-diam. Tidak apa-apa, aku akan mencari jalan lain. Wei Wei, kalian, Wang Qing, Wei Wei,
Mengapa kalian bisa bersama? Jiang Ning, sekarang Wei Wei adalah wanitaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wei Wei, aku ingin kamu mengatakannya sendiri padaku. Benar. Itu kenyataannya. Kenapa? Jiang Ning, saat aku dan Wei Wei sedang bersama, kamu bahkan tidak tahu ada di mana. Orang yang dicintai Wei Wei sejak dulu adalah aku. Jika bukan karena statusmu sebagai tuan muda keluarga Jiang, mana mungkin Wei Wei mau menikah denganmu? Oh ya, kamu juga harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku yang menyuruh Wei Wei mendekatimu, apa menurutmu? Kamu bisa menikahi Wei Wei? Itu benar. Kalau bukan karena kamu kaya, aku tidak akan pernah mau menikahimu. Li Wei, kamu berusaha keras mendekatiku? Hanya demi orang semacam ini? Wang Qing, kamu benar-benar bukan pria sejati. Apa katamu? Aku bilang, kamu benar-benar bukanlah seorang pria sejati sama sekali. Kamu? Sudah cukup? Ngomong-ngomong, kamu belum tahu bagaimana ibumu bisa tiada, kan? Ibumu tidak benar-benar mengalami kecelakaan saat jatuh ke jurang itu. Ibumu itu kami berdua yang mendorongnya dengan tangan kami sendiri. Jika bukan karena dirimu, ibumu itu tidak seharusnya dia tiada secepat ini. Bagaimana? Tertawalah. Kenapa kamu tidak lanjut tertawa? Aku akan menghabisi kalian. Aku akan menghabisi kalian. Pergi. Ibu, aku minta maaf padamu. Ini semua salahku. Semua ini salahku. Ini semua salahku. Grup Jiang, bagaimana situasinya sekarang? Sekarang sebagian besar orang-orang di grup adalah milikku. Asalkan besok rapat pemegang saham diadakan, semua ini akan menjadi milik kita. Bagus. Bagus. Presiden Lee. Paman Kian sudah datang. Cepat duduk. Baiklah. Paman Kian, kelak kita akan menjadi satu keluarga. Tidak perlu bersikap sungkan. 2 hari yang lalu, aku dengar Dr. Wang mencari obat ini, jadi aku langsung membawakannya ke sini. Obat ini aku dapatkan dengan membayar harga yang sangat mahal. Begitu Jiang Ning selesai disuntikan obat ini, sarafnya akan segera rusak, bahkan dokter pun tidak akan bisa memeriksanya. Dijamin rencana ini akan sangat sempurna. Kalau begitu, terima kasih banyak Paman Kian. Aduh, bukankah ini memang sudah kewajibanku? Sekarang, bisakah aku pergi menemui Jiang Ning? Setelah dia disuntik obat ini, keadaannya tidak akan jauh berbeda dengan orang yang sudah tiada. Saat itu jika ingin memprovokasinya lagi, tidak akan ada kesempatan lagi. Ya, pergilah. Baik. Terima kasih Presiden Lee. Anak baik. Bagaimana bisa kamu jadi seperti ini? Jangan takut. Paman Kian datang. Paman Kian, kamu. Presiden Kian, sudah selesai bicaranya kan? Presiden Kian, sudah selesai bicaranya? Pergi dari sini. Keluarga Jiang tidak kenal dengan orang picik sepertimu. Aku orang picik? Apa kalian di keluarga Jiang pernah memandangku sekalipun? Bukankah kalian hanya menganggapku sebagai anjing yang penurut? Presiden Kian, kalau sudah bicaranya, ayo kita mulai. Tentu saja.
Presiden Qian, urusan selanjutnya serahkan padamu. Tentu. Rasakan ini. Presiden Qian, obat ini ternyata sungguh manjur ya. Tentu saja. Tentu saja, aku mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Khasiat obat ini adalah yang terbaik. Halo, Presiden Lee. Selamat siang, Presiden Lee. Silakan duduk. Sekarang Nyonya Besar telah menghilang. Presiden Jiang sangat tertekan, penyakitnya bertambah parah, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mulai sekarang, aku yang akan resmi mengambil alih grup. Bagus. Setuju. Tunggu dulu. Tunggu. Nyonya tua, Bukankah katanya dia jatuh ke sungai dan menghilang? ini kelihatannya dia baik-baik saja. Zhou Meiling, bagaimana bisa kamu... Li Wei, aku masih hidup. Kamu sangat terkejut, bukan? Kamu ini manusia atau hantu? Tentu saja manusia. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membongkar konspirasimu? Jangan bicara sembarangan. Li Wei, kamu berani melakukannya, tapi kenapa tidak berani mengaku? Semuanya lihat, merekalah berdua yang mendorongku ke sungai. Apa? Presiden Lee mendorong Nyonya Besar ke sungai? Ini soal melukai nyawa orang. Bukankah Presiden Lee? Itu adalah menantu Nyonya? Mana mungkin? Semuanya jangan dengarkan dia. Dia sedang memfitnah saya. Li Wei, tanyakan pada hati nuranimu sendiri, tidakkah itu terasa sakit? Hal yang tidak aku lakukan, kenapa aku harus mengaku Zhou Meiling? Kamu langsung saja memfitnahku? Aku tidak akan mau disalahkan begitu saja. Baiklah. Li Wei, kamu bilang tidak melakukannya? Kalau begitu aku tanya padamu. Apa ini? Aku... Ini... Buktinya. Semuanya ada di sini. Apa? Ah, Ini ini? Semua buktinya ada di sini. Jiang Ning akan segera menyusulmu. Aku pastikan jalanmu ke alam baka tidak akan sendirian. Ah. Li Wei, apalagi yang ingin kamu katakan? Video ini palsu. Ini hasil rekayasa. Benar sekali, Zhou Meiling, kamu menggunakan video rekayasa hanya untuk menjebak Wei Wei. Apa niat busukmu? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu sendiri yang jatuh ke sungai? Li Wei, Wang Qing, aku benar-benar terkesan dengan kalian berdua. Tidak disangka, kalian berdua ternyata sudah tak tahu malu sampai ke tingkat ini. Kamu? Apa katamu? Kamu menggunakan video palsu, tapi menyebut orang lain tak tahu malu? Menurutku orang yang paling tidak tahu malu adalah kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau berani, pukul saja di sini. Biar semua orang bisa melihat wajah aslimu. Nah, jangan memfitnah. Kalian semua, lihatlah baik-baik. Ibu mertuaku, Zhou Meiling menggunakan video palsu untuk memfitnahku. Dan sekarang dia juga ingin menjebak asistenku, Wang Qing. Bukan begitu? ini Pikirkanlah baik-baik, saat ini akulah manajer umum grup perusahaan ini. Sebelum Jiang Ning jatuh sakit, dia sudah menyerahkan pengelolaan grup kepadaku. Aku memiliki saham grup Jiang sebanyak 20%. Akulah pemegang saham terbesar di grup ini. Tanpa persetujuanku, mari kita lihat siapa yang akan mengakuimu sebagai manajer umum. Ibu, apa Anda sudah lupa? Sebelumnya Anda sudah menyerahkan hak atas saham Anda untuk aku kelola sepenuhnya. Kamu.
Jadi, pikirkanlah baik-baik. Kalian sebenarnya harus mendengarkan siapa? Kami tentu saja akan mendengarkan. Lalu bagaimana dengan perkataanku? Bagaimana denganku? Presiden Jiang. Kakimu. Anak baik, mengapa kamu menjadi seperti ini? Jangan sentuh aku merasa jijik. Ning, kamu salah paham padaku. Aku tidak mengkhianatimu maupun mengkhianati keluarga Jiang. Ibumu masih hidup. Apa kamu serius? Ning, waktu sudah sempit, aku akan jelaskan intinya saja. Sebentar lagi saat Wang King masuk, aku akan memberimu suntikan obat. Obat ini akan membuat seluruh tubuhmu menjadi kaku. Tapi jangan takut, setelah hari ini terlewati, kamu akan pulih dan bisa berdiri tegak layaknya orang normal. Paman Qian, apakah kakiku masih ada kemungkinan untuk sembuh? Iya. Presiden Qian sudah selesai bicaranya, kan? Kian mau? Beraninya kamu mengkhianatiku? Apa uang yang kuberikan padamu masih kurang? Katakan, dan apa alasanmu? Siapa yang butuh uang harammu itu? Kakak Jiang sangat berjasa besar dalam hidupku, sedangkan kamu dan Wang Qing bekerja sama untuk mencelakai Ning. Meski aku harus mengorbankan nyawa tua ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Bagus. Sungguh kesetiaan yang sangat luar biasa. Li Wei, Wang Qing, simpan semua ucapan kalian dan sampaikan saja kepada polisi. Polisi? Polisi Zhou Meiling? Apa buktinya? Kami hanya berniat untuk menyembuhkan kaki Jiang Ning. Tapi entah kenapa obatnya tertukar. Itu bukan salah kami. Benar sekali. Zhou Meiling, tanpa bukti, apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Baiklah. Lalu bagaimana dengan semua ini? Buktinya sudah terpampang nyata di sini. Riwayatnya sudah berakhir. Bagaimana bisa kamu mendapatkan ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Masuklah. Chen Mo, kamu malah memilih untuk membantunya? Chen Mo, kita ini saudara yang sudah tumbuh besar bersama. Saudara, Wang Qing. Saat kamu mengorbankanku hanya demi menyelamatkan dirimu sendiri, kenapa kamu tidak berpikir bahwa kita ini saudara? Tahukah kamu bagaimana aku menderita selama beberapa tahun ini? Di dalam sana sangat dingin, benar-benar sangat dingin. Saat tahun baru, semua orang dijenguk oleh keluarganya. Tapi tidak denganku, aku hanya sendirian. Tidak ada satupun yang menjengukku. Semua orang merendahkanku, semua orang bisa menindasku. Chenmo, dengarkan aku. Wang Qing benar-benar tidak sengaja melakukan itu. Dia hanya sedang hilaf, salah mengambil langkah. Bisa kamu memaafkannya? Diam kamu. Lalu kamu juga. Kenapa kamu tidak menghentikannya saat itu? Sekarang baru datang meminta maaf, sudah terlambat. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Saat aku mengetahuinya, kamu sudah berada di dalam sana. Begitukah? Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah menjengukku? Tahukah kamu seberapa besar aku merindukanmu? Sudah cukup? Aku yang bersalah kepadamu? Jangan mendesaknya lagi. Siapa yang bernama Li Wei dan Wang Qing? Ya, mereka berdua orangnya. Li Wei, Wang Qing, Anda berdua diduga terlibat penyelundupan dan penyerangan dengan sengaja. Ikutlah dengan kami sekarang. Kalian jangan mendekat. Li Wei, setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan membayar harganya. Apa salahku? Aku hanya ingin hidup sedikit lebih baik. Aku hanya tidak ingin tertindas lagi oleh orang lain. Li Wei, cara licikmu itu memang cukup cerdik. Tapi sayangnya kecerdikanmu itu kamu gunakan untuk jalan yang sesat. Seandainya kamu mau menempuh jalan yang benar, bisnis apapun pasti bisa membuahkan hasil. Kamu bicara seolah-olah semuanya mudah. Tapi jika kamu terdesak sampai di posisiku ini, apa kamu punya pilihan lain? Chenmo, Wang Qing memang bersalah padamu.
Tapi demi hubungan kita yang sudah tumbuh bersama sejak kecil, ku mohon maafkan Wang Qing ya. Jiang Ning, akan kuserahkan nyawaku padamu. Lepaskanlah Wang Qing. Jangan, Li Wei, Wei Wei, jangan. Wei. Maafkan aku. Aku hanya merasa lelah menjadi miskin. Wei, ku mohon jangan. Wang Qing dijatuhi hukuman atas tuduhan upaya mencelakai orang dan penyelundupan. Grup Jiang di bawah manajemen Jiang Ning menjadi semakin baik, semuanya akhirnya kembali ke jalan yang benar. Kali ini, aku akhirnya berhasil mengubah akhir ceritanya. Ning Ning, kali ini, kita semua harus tetap sehat dan tegar bersama. Bu, aku pulang. Ning Ning, cepatlah kemari dan coba kue yang dibuat oleh Xiao Cui. Enak sekali. Andai saja aku bisa makan kue seenak ini setiap hari. Bu, silakan dimakan juga. Masakan Xiao Cui memang luar biasa. Ibu, ayo dimakan. Bagaimana? Enak kan?